Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita awali majelis pada kesempatan ba'da subuh kali ini dengan membaca basmalah, diteruskan dengan doa thalabul ilmi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nas'alullaha bi asma'il husna wa sifatihil ula ay yarzuqana wa iyyakum ikhlasan niyyah fi talabil ilm wa yufaqihana fid din wa yaj'alana mimman arada bihi khairan. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allahumma ya muallima Adam alimna wa ya mursyida Ibrahim arsyidna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Nasallallahu bi asma'il husna. Kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'il husna, dengan segala sifat, dengan segala nama-nama Allah yang sangat mulia, wa sifatihil ula, dan sifat-sifat Allah yang sangat tinggi, ayyarzuqana wa iyyakum, akanlah Allah menganugerahkan kepada kami dan antum semuanya ikhlasan niyyah fi talabil ilm, keikhlasan dalam menuntut ilmu, wa yufaqihana fid din, dan akanlah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman tentang agama ini, wa yaj'alana mimman arada bihi khaira, dan akanlah Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita, meridhoi kita menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang ingin Allah kategorikan sebagai orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, hendaklah ia mendalami ilmu agamanya. Allahumma ya muallima Adam alimna, ya Allah, Engkau adalah zat yang mengajari Nabi Adam, alimna, maka ajarkanlah kepada kami. Wa ya mursyida Ibrahim arsyidna, dan Engkau adalah zat yang membimbing Nabi Ibrahim, maka bimbinglah kami. Wa ya mufahhima Sulaiman fahimna, dan Engkau adalah zat yang memberikan kefahaman kepada Nabi Sulaiman, fahimna, maka berikanlah kefahaman kepada kami. Rabbana zidna ilman, ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, warzuqna fahman, dan anugerahkan kepada kami kefahaman. Alhamdulillah para ikhwan, sebelumnya kita awali dulu pagi hari kita dengan membaca dzikir awal pagi. Silakan para ikhwan bisa mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakal syukru. Baik para ikhwan, alhamdulillah dengan segala izin dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan segala nikmat darinya kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan kemudian dilanjutkan dengan menyimak hadis dan ayat, menyimak hadis dari Rasulullah SAW dan menyimak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Jadi para ikhwan, sebelumnya saya di sini tidak untuk mengajari, tapi kita sama-sama belajar. Kita akan belajar tentang satu hadis Rasulullah SAW. Ini merupakan salah satu hadis qudsi. Para ikhwan sudah tahu hadis qudsi itu mungkin apa? Muslimin? Sudah ada yang paham? Muslimat? Hadis qudsi
merupakan hadis yang maknanya itu dari Allah, tetapi lafadznya itu dari Rasulullah SAW. Lalu apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran? Dan sebelumnya biasanya hadis qudsi itu setelah kalimat qala Rasulullah SAW itu ada kalimat qala Allah Ta'ala atau innallaha ta'ala yaqul. Itu namanya hadis qudsi. Lalu apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran? Kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah. Kalau hadis qudsi itu Allah hanya mengirimkan, istilahnya mewahyukan maknanya atau maksud dari hadis tersebut untuk disampaikan oleh Rasul, tetapi dengan kalimat yang dibuat oleh Rasul. Tapi kalau Al-Quran itu dari lafaz sampai pun maknanya itu memang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau membaca hadis qudsi itu tidak mendapatkan pahala. Jangan diterima mentah-mentah Pak Iwan, tetapi mendapatkan pahalanya itu ketika kita mempelajari dan mengamalkan yang ada di dalam hadis qudsi. Sedangkan kalau Al-Quran itu setiap hurufnya kita sekedar membaca mendapatkan pahala, mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kalau misalnya kemarin Ustadz Arif Nur menyampaikan hadis Rasul bahwa alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa fi kulli huruf wa fi kulli harfin asyra. Dan setiap huruf itu ada 10 kebaikan. Jadi kalau kita membaca alif lam mim itu insya Allah mendapatkan 30 kebaikan. Tapi kalau membaca hadis qudsi sekadar membaca itu tidak mendapatkan pahala. Ini menurut pendapat Ustadz Adi Hidayat. Itu sekilas tentang hadis qudsi, yaitu hadis dari maknanya dari Allah tetapi lafaznya itu diucapkan oleh Rasul. Itu sekilas tentang hadis qudsi. Biar enak, biar paham, saya berikan contohnya. Kalau misal mungkin Pak Rois memberikan amanat kepada Mas Ali. Mas Ali tolong sampaikan tentang keutamaan sodako. Pak Rois hanya mengucapkan keutamaan sodako, tetapi kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Mas Ali kemudian yang dijadikan sebagai tausiah itu mungkin sekilas tentang hadis qudsi, yaitu intinya dari Pak Rois, tetapi kalimatnya itu yang disampaikan sebagai tausiah itu dari Mas Ali. Tapi beda ketika Pak Rois mengatakan, Mas Ali tolong sampaikan keutamaan sedekah dengan dalil ini, dan ini. Kemudian Mas Ali menyampaikan sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Rois. Maka jiplak, istilahnya itu jiplak. Itu Al-Quran seperti itu. Jadi lafaz dan maknanya itu dari Allah. Tetapi kalau hadis qudsi itu sekedar maknanya, tetapi menggunakan lafaz dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekilas tentang hadis qudsi. Dalam hadis qudsi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaqulullahu Ta'ala, Allah Ta'ala pernah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Sekilas ketika mendengar kalimat ini, maka tidak akan jauh-jauh yang akan disampaikan, yaitu tentang husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhoni abdi bi, sesungguhnya aku itu tergantung persangkaan baik hambaku, persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku Allah akan selalu bersamanya ketika dia ingat kepadaku. Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, jika dia ingat kepadaku, maka aku pun akan mengingat kepadanya. Wa in dzakarani fi malain, tetapi jika dia ingat kepadaku dalam suatu keramaian, maka dzakartuhu fi malain khairin minhum, aku akan ingat kepadanya dalam keramaian yang lebih baik daripada keramaian di dunia. Wa in taqarraba ilayya shibran, dan jika dia mendekat kepadaku satu jengkal, dan jika hambaku mendekat kepadaku satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka
aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dira'an, dan jika hambaku mendekat kepadaku satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, aku akan mendekat kepadanya ba'an. Ba'an itu saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Tapi kalau misalnya tadi kata Allah, ketika hambaku pergi kepadaku, mendekat kepadaku satu jengkal segini kira-kira, saya akan mendekat kepadanya satu hasta. Hasta itu dari tangan, dari jari sampai siku, itu hasta. Kalau diro itu kayak gini, kurang lebih kayak gini. Itu bahasa Indonesianya apa? Satu depak. Dan jika hambaku mendekat kepadaku satu hasta, niscaya aku akan mendekati hambaku satu depak. Depak nih Pak Iman. Kemudian wa in atani binafsi, ba'an itu depak. Wa in atani yamsi, dan jika hambaku datang kepadaku dengan berjalan, ataitu harwalatan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Itu maknanya apa? Ketika kita berusaha untuk mendekat kepada Allah, niscaya Allah akan lebih dekat dengan kita. Sehingga digambarkan kalau hamba Allah itu mendekat kepada Allah, kembali kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan kembali kepadanya satu hasta. Berarti langkahnya itu lebih jauh. Dan ketika hambanya mendekat kepada Allah satu hasta, Allah akan mendekat kepada kita satu depak. Kemudian ketika kita berusaha untuk mendekat kepada Allah dengan jalan kaki, ataituhu harwalatan, aku akan mendatanginya dengan berlari. Itu Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sehingga ketika kita berusaha untuk mendekat kepada Allah, niscaya Allah itu akan berusaha untuk mendekat kepada kita. Itu sebagai gambaran yang Allah firmankan dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentang husnuzon ini ada sebuah kisah, yang kisah ini mutawatir. Mutawatir itu kalau dalam istilah hadis itu mutawatir. Mutawatir itu jadi kisahnya itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya kalau misalnya yang mengisahkan kisah ini kemudian berkisah kepada muridnya kepada muridnya lagi, dan sampai kepada kita, itu mutawatir. Ada sanadnya, ada jalurnya untuk benar-benar sampai ke kisah ini. Berarti kisah ini bisa dipertanggungjawabkan. Yaitu ada salah seorang hamba Allah, yang dimana hamba Allah ini sangat solih, dan tidak pernah terbesit oleh pikirannya untuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba yang soleh ini memiliki seorang anak. Anaknya itu lumpuh, nggak bisa apa-apa. Anaknya cuma bisa terbaring. Dan kemudian suatu ketika rumahnya ini dirampok. Jadi zaman dulu kalau merampok itu masih ketok pintu. Kalau sekarang nggak tahu, mungkin manjat pagar atau semacamnya. Kalau zaman dulu itu masuk rumah orang itu, walaupun dia ingin merampok, itu kisah ini disebutkan oleh kisah ini, yaitu dia mengetuk pintu rumah tersebut. Kemudian orang yang soleh ini membuka pintunya, dan dengan prasangka baiknya kepada Allah, sampai-sampai perampok pun dianggap mujahid fisabilillah. Maka ketika dia membuka pintu, ahlan wa sahlan, wahai mujahid, silakan masuk. Semoga saya mendapatkan keberkahan dari apa yang telah engkau perjuangkan. Bayangkan para ikhwan, perampok saking prasangka baiknya kepada Allah, perampok pun dikira mujahid. Kalau mungkin perampok dulu sama perampok sekarang itu beda mungkin. Jadi antara perampok dengan mujahid itu memang sekilas seperti tidak bisa dibedakan. Mungkin bawaannya pedang atau yang lainnya. Jadi saking prasangka baiknya kepada Allah, perampok pun yang jumlahnya itu bukan hanya satu orang, itu kemudian disangka sebagai mujahid, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian dengan kesolihannya, orang ini kemudian mempersilahkan para pemuda itu masuk, silakan istirahat terlebih dahulu, atau mungkin mau mandi atau mau wudhu silakan, kalau misalnya antum semuanya pengen sholat. Sehingga kemudian para perampok ini disuruh untuk wudhu.
oleh seorang yang soleh ini. Bayangkan teman-teman, perampok yang mau niatnya itu mau merampok disuruh wudu, nggak ada ketakutan sama sekali, disuruh wudu. Dan sebelum dia menyuruh para perampok ini wudu, dia telah menyediakan, kalau bahasa kita mungkin ember bejana di bawah keran itu. Jadi air wudunya itu ditampung. Maka kemudian setelah para perampok ini wudu, kemudian sholat dijamu. Bukan hanya sekedar disuruh wudu, bahkan dijamu, perampok. Dikasih makan, dikasih minum, dipersilakan untuk istirahat, untuk tidur, untuk mandi, untuk wudu, untuk sholat. Saking prasangka baiknya kepada Allah, sehingga perampok pun dikira mujahid fisabilillah. Kemudian biqadarillah, perampok ini luluh hatinya dan tidak jadi untuk merampok rumah tersebut. Kemudian para perampok setelah sholat atau sebelum wudu itu melihat anak dari pemuda soleh ini, anak dari orangnya soleh ini. Dan kemudian dia bertanya, wahai orang soleh, siapakah yang terbaring di kamar itu? Maka orang soleh ini menjawab, dia adalah anakku, dia terkena lumpuh dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kemudian setelah perampok ini mungkin kenyang, mungkin puas dengan jamuan dari orang soleh ini, perampok ini kemudian izin untuk pamit kemudian pulang. Kemudian satu pekan setelahnya atau beberapa pekan setelahnya, kemudian para perampok ini kembali ke rumah itu, mengetok pintu dan kemudian disambut kembali. Wahai mujahid fisabilillah, silakan masuk, saya sangat senang kau datang ke rumah saya. Semoga Allah memberkahi langkah kalian dan Allah memberkahi saya karena kedatanganmu. Perampok loh para imam. Kemudian perampok ini heran karena sepekan sebelumnya ketika dia datang ke rumah ini, yang buka pintu itu ayahnya dan dia melihat anaknya itu lumpuh. Kok ketika datang ke situ lagi setelah beberapa pekan, yang buka itu anaknya, yang tadinya lumpuh sekarang tidak ada seperti bekas dari lumpuh itu, benar-benar sehat anaknya. Kemudian setelah itu bapaknya keluar, selamat datang, ahlan wa sahlan, silakan istirahat dulu, nanti insya Allah kami siapkan makanan untuk kalian. Kemudian perampok ini pun sebelum masuk ke rumah itu bertanya sama orang soleh ini, wahai fulan, siapakah itu? Maka kemudian orang soleh ini menjawab, dia adalah anakku. Tahukah engkau, ketika aku menyuruh kalian untuk wudu, aku telah menyediakan sebuah bejana untuk menampung air wudu kalian. Dan setelah aku tampung air wudu itu, aku mandikan air wudu bekas kalian, bekas para mujahid fisabilillah, untuk memandikan anakku. Dan biqadarillah, dengan takdir Allah, anakku sembuh berkat air wudu yang telah engkau berikan, berkat air yang telah engkau gunakan untuk berwudu. Maka kemudian perampok ini pun berterus terang bahwa kami adalah seorang perampok, kami bukan mujahid fisabilillah, tetapi berkat prasangka baikmu kepada Allah, engkau menjadikan aku kembali kepada Allah, dan Allah telah mengijabah doamu, Allah telah menyembuhkan anakmu berkat prasangka baik yang engkau prasangkakan selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan, merupakan salah satu keutamaan dari prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya dia, para perampok ini hendak merampok rumah itu, kemudian luluh hatinya dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala berkat prasangka baik, berkat kesolihan dari orang pemilik rumah itu. Ini merupakan salah satu kisah yang insya Allah bisa membuka mindset kita semuanya, bahwa berprasangka baik kepada Allah itu sangat kita butuhkan. Bukan Allah yang membutuhkan, tapi kita yang membutuhkan. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, saya itu tergantung prasangka baik hambaku. Maka ketika kita berprasangka baik kepada Allah, insya Allah Allah pun akan mengabulkan, Allah akan mengijabah apapun yang kita perlukan, apapun yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk menguatkan kisah itu, karena mungkin ini merupakan hari ke-29 bulan Ramadan, yang saya mungkin tidak tahu kita akan bermajelis lagi itu kapan, karena mungkin setelah bulan Ramadan biasanya masjid itu kembali sepi lagi.
Mungkin yang tadinya mungkin sering ke masjid agak kendor lagi, dan ibu-ibu pun mungkin sudah di rumah kembali. Maka sekaligus saya sampaikan kisah ini. Mboten napa-napa ibu? Napa sudah kepanjangan? Mboten. Masih kurang. Kemudian untuk menguatkan kisah tadi dan menguatkan hadis dari Rasulullah, dari Allah dalam hadis kuncinya, para Iwan kenal dengan Sultan Mehmed II, seorang raja dari kerajaan Turki Utsmani yang biasa kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Para Iwan sudah ada yang kenal? Sudah ada yang kenal. Dia adalah seorang anak dari Sultan Murad II. Dari Sultan Murad. Sultan Murad Raja Turki, bukan Sultan Murad yang ada di Preman Pensiun, itu bukan. Kita akan berkisah tentang kisah dari ayahnya Sultan Muhammad Al-Fatih, yaitu Sultan Murad II. Saya tidak tahu pasti tentang berapa lama beliau memimpin Turki Utsmani. Yang pasti dalam kepemimpinan beliau itu beliau memiliki satu keunikan yang sangat luar biasa bagi seorang sultan, yang mungkin dalam kepemimpinan sekarang, dalam pemerintahan sekarang itu sudah jarang kita jumpai, bahkan tidak pernah kita jumpai, hampir tidak pernah kita jumpai. Beliau memiliki sifat yang mirip dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu ketika setiap malam Sultan Murad itu selalu berkeliling tentang di wilayahnya bersama dengan penasehatnya. Kemudian dalam suatu malam Sultan Murad itu tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang mengganjil, yang ganjil dalam hatinya. Kemudian Sultan Murad memanggil penasehatnya. "Wahai penasihat Sultan, temani aku malam ini untuk ronda. Kita keliling, kita patroli ke wilayah-wilayah kekuasaan kita." Maka kemudian mereka berdua menyamar. Pakaian sultannya itu tidak dipakai. Jadi menyamar seperti orang-orang rakyat biasa. Pakaiannya dan mungkin kalau sekarang mungkin kalau mungkin bupati itu biasa pakai jas, biasa pakai baju yang putih, serba putih itu. Mungkin Sultan Murad itu kalau dalam negara kita itu mungkin pakainya batik. Jadi benar-benar kayak rakyat biasa. Kemudian keliling dengan penasehatnya. Dan ketika beliau keliling, beliau berjumpa dengan seorang pemuda yang membawa satu botol arak, satu botol minuman keras, satu botol khamar. Dan biqadarilah pemuda itu terpleset. Kemudian kendi khamarnya itu jatuh pecah dan beliau pun wafat di tempat. Beliau mati di tempat. Namun ada sesuatu yang mengganjal dalam hati Sultan Murad. Biasanya kalau ada orang meninggal, itu rakyatnya muslimin itu pasti langsung membawa jenazahnya kembali ke rumahnya. Tapi ini enggak. Orang lewat itu biasa aja, benar-benar biasa, seperti nggak ada apa-apa. Maka kemudian Sultan Murad memanggil rakyatnya, "Wahai muslimin, di sini ada orang yang meninggal. Kenapa engkau berjalan seolah-olah tidak ada apa-apa?" Maka kemudian rakyatnya menjawab, Wahai fulan," karena ini nggak tahu kalau dia itu Sultan Murad. "Wahai fulan, ketahuilah bahwa dia adalah seorang yang fasik. Dia adalah seorang pezina, seorang peminum khamar. Setiap malam dia keluar ke tempat perzinahan dan kemudian pulang-pulang membawa khamar." Maka kemudian Sultan Murad berkata kepada para rakyatnya, "Kalau begitu, kalau kalian tidak ingin mengantarkan jenazah ini ke rumahnya, beritahu aku di mana rumahnya, biar aku sendiri yang akan membawanya." Maka kemudian diberitahukan oleh para rakyatnya bahwa rumahnya itu di sebelah sana. Kemudian Sultan Murad dengan penasehat Sultan itu pergi ke rumah dan membawa jenazah orang ini menuju ke rumahnya. Dan kemudian setelah mengetuk pintu rumahnya dan memberitahukan istrinya, wajar istrinya itu nangis. Kayak istri-istri biasanya ketika melihat suaminya meninggal pasti menangis. Maka kemudian Sultan Murad membawanya ke dalam rumahnya. Dan kemudian di saat istrinya itu menangis, Sultan Murad itu bertanya sama istrinya, "Wahai fulana, apakah benar bahwa suamimu itu adalah seorang yang fasik? Dia adalah pezina
dan dia adalah seorang pemabuk. Maka seketika itu istri dari jenazah tersebut langsung berhenti menangis dan kemudian berkata kepada Sultan Murad, "Wahai fulan, ketahuilah bahwa suamiku bukan seorang pezina, suamiku bukan seorang pemabuk." Maka Sultan Murad heran dan bertanya dalam hatinya, "Kok bisa? Padahal dia meninggal di depan saya itu sedang membawa khamr, dan tidak hanya 1-2 orang yang jadi saksi, tapi hampir seluruh orang yang melihat jenazah itu memberikan saksi bahwa dia adalah orang yang fasik, seorang pezina, seorang pemabuk." Maka kemudian istrinya melanjutkan, "Ketahuilah bahwa dia adalah orang yang sangat solih. Dia berbuat baik kepadaku dan kepada anak-anakku. Dan dia di siang harinya berpuasa, ketika malam harinya hanya digunakan waktunya, sebagian waktunya itu untuk istirahat, dan sebagiannya lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan suamiku dengan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat." Maka kemudian tambah heran Sultan Murad, kok bisa yang dia itu yang banyak dari orang itu mengklaim bahwa dia adalah orang yang fasik. Maka kemudian istrinya menjelaskan, "Ketahuilah wahai fulan, dia adalah seorang pembisnis, seorang pedagang. Dia memiliki lapak dagang di suatu kota. Dan ketika dia kembali, keuntungannya itu dibagi menjadi 3. 1/3 untuk aku, untuk makan aku dan anak-anaknya. 1/3 untuk membeli khamr. 1/3 lagi untuk menyewa para pelacur. Tetapi ketahuilah bahwa dia itu datang ke tempat khamr, membeli khamr, dan ketika dia pulang dia tidak meminumnya sama sekali, tetapi membuang khamr itu ke WC. Dan ketika dia telah membuangnya, dia berkata, 'Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepadaku harta, yang dengan harta itu maka saya setidaknya saya mengurangi orang-orang muslim yang mabuk hari ini.' Maka kemudian ketika dia juga masuk ke tempat perzinahan, dia bertanya kepada pemilik lapak tersebut, pemilik tempat tersebut, ada berapa orang perempuan yang ingin menjual dirinya. Maka kemudian pemilik tempat tersebut mengatakan ada 10 orang wanita. Kemudian pemuda ini bertanya, berapa harganya 10 orang wanita itu kalau misalnya disewa sampai pagi? Maka kemudian dia menjawab sekian. Maka kemudian orang ini kemudian membayarkannya dan berkata, "Tutuplah tempat-tempat perzinahan kalian, karena saya sudah menyewa kalian dan kalian wajib untuk menutup rumah-rumah kalian dan tidak menerima 1 orang muslim pun yang malam ini ingin berzina." Maka kemudian setelah dia dari tempat itu, dia kembali dan mengucapkan, "Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang hari ini setidaknya saya telah mengurangi pemuda-pemuda muslim untuk berzina." Dan suatu ketika saya pernah bertanya kepada suami saya, "Wahai suamiku, jika perbuatanmu seperti ini, niscaya jika kamu meninggal tidak ada 1 orang muslim pun yang akan merawat jenazahmu. Tidak ada seorang pun yang akan peduli dengan jenazahmu." Maka kemudian suamiku menjawab dengan tersenyum, "Ketahuilah wahai istriku, bahwa memang mungkin orang muslim tidak akan mengurus jenazahku, tetapi ketahuilah bahwa aku berprasangka baik kepada Allah bahwa sultan yang akan menyolati jenazahku, yang akan sholat di depanku adalah para ulama-ulama Istanbul dan para sultan-sultan." Maka kemudian Sultan Murad yang ada di situ kemudian menangis dan berkata kepada istrinya, "Ketahuilah wahai istri fulan, bahwa saya adalah Sultan Murad dan ini adalah penasehat saya. Apa yang telah suamimu husnuzonkan kepada Allah, apa yang telah suamimu prasangkabaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu telah terjadi, dan saya akan membawa jenazah suamimu untuk saya bawa ke istana dan akan saya undang seluruh ulama-ulama Istanbul untuk mensolati jenazah suamimu." Maka ini para ikhwan, satu lagi kisah yang membuka kita agar kita itu, yang mendobrak hati kita agar kita itu lebih berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau misalnya Ustaz Abdul Somad pernah bercerita, "Wahai Ustaz, saya itu sebelum ikut kajian Ustaz Abdul Somad, saya itu orang yang kaya,
saya hartanya banyak, tetapi ketika saya ikut dengan kajiannya Ustaz Abdul Somad, kenapa setelah saya pulang saya itu hartanya makin berkurang dan anak saya itu makin sakit? Maka kemudian Ustaz Abdul Somad mengatakan, ketahuilah bahwa ini adalah salah satu cara Allah agar engkau datang kepada Allah Subhanahu wa taala, agar engkau itu tidak terlena dengan seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Jadi ujian itu tidak hanya suatu musibah, tidak hanya suatu yang negatif yang menimpa kepada kita semuanya. Karena terkadang Allah bungkus ujian itu dengan kenikmatan, dan Allah bungkus dengan suatu musibah, suatu cobaan yang berat. Maka kemudian Allah menggunakan firman-Nya, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu al-qital, yang maknanya mungkin dalam Al-Quran itu perang, tetapi Ustaz Adi Hidayat menafsirkan ayat ini yaitu perangilah, atau diwajibkan untuk kalian semuanya untuk membuang jauh sifat-sifat negatif, prasangka burukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kurhul lakum, padahal itu merupakan sesuatu yang kau benci. Kemudian dibungkus dengan ayat yang lainnya, fasa angtarahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian itu bisa jadi kalian itu benci terhadap sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal sesuatu itu baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian itu suka, kalian cinta terhadap sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal sesuatu yang kalian cintai itu merupakan sesuatu yang buruk, yang nantinya akan membawa keburukan untuk kalian. Maka ditutup dengan kalimat yang sangat indah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Ini para hewan, mungkin sedikit ilmu yang bisa kami sampaikan tentang prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terima segala takdir yang Allah berikan kepada kita semuanya, baik itu takdir yang buruk maupun takdir yang baik. Karena tadi ayatnya sudah dibacakan, bisa jadi kita itu suka terhadap sesuatu, padahal sesuatu yang kita suka itu belum tentu baik untuk kita, dan sesuatu yang kita benci itu justru sesuatu yang baik untuk kita, dan Allah mengetahui apa-apa yang baik untuk kita, sedangkan kita tidak mengetahuinya. Itu para hewan, mungkin sedikit ilmu hadis dan Al-Quran yang insya Allah dapat kami bacakan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ini semua bisa menjadikan suatu dorongan untuk kita semuanya, agar kita bisa lebih memasang lagi prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menerima apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kalau ada salahnya itu murni karena dari kesalahan saya sendiri, dari kebodohan saya sendiri, karena kedangkalan ilmu yang saya miliki, dan jika ada benarnya murni semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan majelis pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah dan dengan diteruskan dengan doa kafaratul majelis. Aktafi ma qultu lakum astaghfirullahaladzim wa la minkum umdur maqala wa la tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.